Ulanglah kami, masing-masing dikasih uang 25 juta, kecuali Romo. Nggak tahu, mungkin mau dikasih besar, tapi sampai sekarang nggak ada. Mungkin karena dia jaga besar. Gitu. Akhirnya Romo sepakat, konsolidasi terus. Jadi hasil tabungan dakwah itu Romo punya ruko 3 lantai di Jalan Setiabudi itu. Tabungan dakwah ya, udah mulai dipakai jadi Romo Center juga waktu itu ya. Ya Bunda ya. Jadi kita sepakat lah, kita jual lah itu. Karena aku perlu modal untuk berjuang di Jakarta. 3 bulan Romo nggak pulang. Nginap di mes Pemprov Jalan Jambu selama 3 bulan. Dan utang. Dan mereka maklum. Makanya itu rumah kedua Romo di Jakarta sampai sekarang. Setiap menjelang Ramadan kami silaturahmi, makan-makan gitu. Jadi ketua tim penggabungan dari PBR itu Romo, ketua tim penggabungan dari Gerindra itu Fadlizon. Singkat cerita, akhirnya panitia terbentuk, tempat sudah di booking, dikawal oleh pendekar-pendekar Banten, sudah dikasih panjar semua. Dari daerah pun yang tersebar di banyak kepulauan, macam di NTT, di Papua, udah kita kumpulkan di ibu kota provinsi semua. Tinggal terbang ke Jakarta karena Romo udah kehabisan modal. Akhirnya ketemu Pak Prabowo, Pak, muktamar bakal dilakukan, kami minta kehadiran Bapak. Dan kawan-kawan sudah terkumpul semua di kota provinsi, tinggal kita terbangkan. Yang lain udah beres, tinggal ongkos saja. Tapi tidak didampingi Pak Edi Prabowo, Fadlizon, Ahmad Muzani. Ahmad Muzani itu sekarang menjadi Sekjen dan Wakil Ketua MPR, Fadli yang kita kenal, Edi Prabowo yang kemarin jadi Menteri KKP sebentar. Ternyata Pak Prabowo punya pertimbangan lain. Sudahlah, Romo tidak usah muktamar. Semua orang Romo saja masukkan ke Gerindra yang ada di pusat, dan semua yang ada di daerah itu masukkan semuanya ke Gerindra, tapi tidak usah jadi muktamar. Romo ngambek lah waktu itu. Kenapa ngambek? Karena modal udah habis. Sebelum itu Romo dipanggil lagi Polda Metro Jaya. Gara-gara diadukan oleh Ketua Umum DPR mau mengadakan muktamar liar. Tapi kebetulan yang memeriksa kita Grimumnya itu Pak Kombes Baharudin yang pernah jadi Kadif Humas di Polda Sumut. Kita berteman baik dengan dia. Ini persoalan-persoalan kecilnya Romo katanya. Jadi cuman sekali saja, tidak ada kelanjutannya. Seperti itu. Jadi kita sudah 3 bulan di Jakarta, sudah habis modal, sudah pernah dipanggil polisi, macam-macam persoalan sudah kita hadapi. Tiba-tiba nggak jadi. Kini Romo bilang sama kawan-kawan, catat semua, daerah-daerah kontak semua, masukkan ke DPD Gerindra di semua daerah. Yang di pusat masukkan semua ke DPP, kecuali namaku. Ya Romo nggak mau masuk. Itu udah dekat pencalekan itu. Akhirnya daerah-daerah ikut caleg semua, yang di pusat pun ikut caleg semua, Romo di Medan tidak mau caleg. Nah, gitulah. Ya udahlah, kita geluti aja lah, kembali berdakwah. Mungkin ini pilihan yang terbaik, ya gitu ya. Walaupun semangat politik masih menyala-nyala juga sebenarnya. Taunya Pak Prabowo mengirim seorang Mayor Jenderal TNI, Hairawan. Dia datang ke Medan, waktu itu nginapnya di Hotel Tiara. Masih ada Hotel Tiara waktu itu. Oh, sekarang udah ini ya. Sekarang nggak ada lagi. Udah tinggal hallnya aja. 2000 berapa itu? 2010 atau 2000 berapa ya? Masih ada Hotel General. Tiara lah. Iya, Akhir-akhir Hotel Tiara lah itu. Dia datang dan minta ketemu. Romo ketemu, dia bilang, Romo, ini tiket. Romo ditunggu Pak Prabowo besok di Jakarta. Ya, dalam hati kita, siapa juga kita ini udah kayak gini, mau nolak kan kurang ajar juga. Berangkatlah Romo, Jakarta. Di Jakarta, Pak Prabowo ketemu, jadi minta saya menjadi caleg DPR RI dari Partai Gerindra Dapil Sumut. Romo nggak mau.
Udah Pak, saya akan gunakan jaringan saya sesumut untuk dukung Bapak, tapi saya tidak punya modal untuk jadi anggota DPR RI. Kalau Romo serius mendukung saya, Romo harus jadi anggota DPR RI. Lagi-lagi saya tahu diri, udah begitu jangan sombong juga lah, baiklah Pak dulu. Dan saya pun pulang, udah harus ngirim berkas ini. Akhirnya saya buat berkas, dibantu Abang Ipar waktu itu ya, Judi Sab Akbar, dan ada kawan namanya Haji Eftati Komarudin, datang ke DPP Gerindra di Rawamangun. Saya suruhlah Haji Eftati Komarudin, kau masukkanlah itu, malas mau masuk tuh. Ya memang acuh nggak acuh juga lah. Ngambek tadi. Ngambek. Nggak berapa lama dia keluar. Romo tidak bisa diwakilkan, harus Romo langsung. Banyak kali gaya orangnya, tapi Romo juga. Ya udahlah, Romo pun datang. Romo, kenapa Romo langsung? Romo duduk dulu, dia telepon. Sudah Pak, sudah datang Pak. Siap Pak, siapa? Rupanya yang lain itu tentang dapil dan nomor urut masih kosong. Ajudan Pak Prabowo itu bilang, Romo disuruh tulis sumut 1, nomor urut 1. Loh, bagaimana? Ini kan diketik semua. Tulis tangan aja Romo. Saya suruhlah Abang Ipar saya, Judi Sab Akbar, udahlah Abang lagi tulis itu. Tulislah dapil sumut 1, nomor urut 1. Dan setelah dimasukkan itu, saya diwawancara lagi oleh Pak Hasim, oleh Maijen Asril Tanjung, dan oleh kakaknya Pak Prabowo. Mereka tanya Mas Romo, untuk jadi anggota DPR RI kira-kira diperlukan modal berapa? Ya sekitar 2 miliar lah. Nah, ini jujur Romo ini. Bagus. Romo ada uang berapa? Saya nggak punya uang. Terus gimana Romo jadi anggota DPR RI? Saya dari awal nggak mau Pak. Sudah. Jadi tolonglah itu dicatat sebagai referensi. Saya tidak jadi calon karena nggak punya uang. Saya bahagia jadi. Kayak mereka marah juga begitu. Kakaknya Pak Prabowo baca CV saya. Dia ini ketua itu, pernah jadi guru, penatar P4. Udahlah. Udah Romo ini nggak kampanye pun menang katanya. Pak Asril Tanjung nambahin lagi, itu koran Waspada itu punya keluarga dia katanya. Aduh, kapan pula punya keluarga dia. Dia hanya untuk menguatkan supaya saya lolos saja. Akhirnya saya lolos dan saya nggak kampanye. Ya cuman dakwah kan? Hanya saja orang yang kita datang ini tahu kita caleg nomor 1 lagi. Jadi setiap kali kita mau ceramah, yang kampanye pengurusnya. Romo belum pernah satu kata sampai periode kedua ini mengatakan pilih saya. Belum pernah, insya Allah. Karena takut melanggar hadis Rasulullah. Jangan kasih jabatan kepada orang yang memintanya. Jadi nggak pernah. Jadi nanti diundang, ada perusahaan mau bagi CSR. Romo suruh ceramah anak yatim, Romo ceramah. Romo nangis, jemaah pada nangis semua. Baru direkturnya bilang, kalian tahu Romo ini caleg? Nggak tahu, dia caleg di nomor 1 dari Gerindra. Mau nggak milih dia? Mau. Kalau gitu kasih tahu semua sanak keluarga, kita pilih Romo. Pulang Romo dikasih modal 25 juta. Ada kawan juga Kapolda waktu itu. Ya, nggak usah saya sebut namanya. Nah, dia malah mengkondisikan, pokoknya Romo di mana ada keluarga polisi, di situ ada suara Romo. Dan dia bantu saya 25 juta 2 kali. Gitulah sampai daerah-daerah. Tapi banyak juga yang kisah-kisah yang menyedihkan, ya kan? Sampai kawan-kawan nyablon kaos di sini, nggak dikasih uang. Malah dia sama istrinya kerja, kita diundang ceramah, minyak kita udah kedip-kedip, pinjam uang sama istrinya. Nah, ini menarik untuk dikisahkan. Dia kasih 38.500. Habis uangnya di dompet itu. Jadi Romo pergilah ke pom bensin lewat Kampung Lalang. Kalau tahu Umi Widya, jembatan Kampung Lalang. Lewat sana sedikit kan ada pom bensin. Umi Hera. Disitulah Romo, saking kan paniknya. Bang, saya ada uang 38,5. Berapa liter itu Bang, saya bilang. Bapak tenang aja, tinggal kita pencet Pak, 38,5 keluar liternya. Oh iya. Itulah. Ya. Pernah juga Romo ke Perbaungan, masuk ke dalam kira-kira hampir 2 jam gitu.
pagi disambut oleh ustadz-ustadz di sebelah kiri semua nyambut. Kan biasa pejabatnya duduk sebelah kiri. Nah, kita bawa mobil sendirian, nggak bawa kawan. Akhirnya ketahuan bahwa kita bawa sendiri. Karena mobil kita dibawakan, kita baru disambut. Terus itu sampai malam, itu pulang. Keluar dari simpang Bedagai, perut lapar, minyak res. Berpikir ini mau beli minyak atau makan. Teringatlah kenangan dari pagi berangkat itu di mana pohon foto orang, di mana baliho foto orang, di mana becak foto orang, di mana mobil foto orang. Foto kita nggak ada. Sampai tengah malam tuh mau makan uang 50.000. Minyak atau makan, minyak atau makan. Saya mau nangis di situ. Dalam mobil itu, Romo bilang semua, ya Allah, apa pantas kau tugaskan aku di bidang ini? Maksudnya apa modal itu? Waktu itulah Romo dapat jawaban. Apa kau pikir aku menyanyiakanmu? Itu dalam hati Romo. Nangis Romo. Dan itulah Romo pulang. Dari Bedagi sampai ke rumah hanya sekitar 40 menit. Minyaknya nggak kurang dan Romo nggak lapar. Tapi malam itu Romo dapat jawaban, Romo berhasil. Akhirnya besoknya Romo sudah, ya gitu ya. Dan alhamdulillah berhasillah jadi anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Kan nampaknya P3, PBR, Gerindra. Mereka linear aja tuh. Kesannya 3 partai ya. Kesannya 3 partai, padahal linear aja dia. Satu jalur semua. Satu jalur. Dan alhamdulillah akhirnya diumumkan ada yang habis 29 miliar kawan-kawan itu. Ada yang habis 17 miliar. Yang di dapil Romo aja paling kecil habisnya 4 miliar. Dan Romo diumumkan, Romo selama kampanye istilahnya, disitulah Romo menghidupi anak istri. Situlah Romo membayar kewajiban sosial. Tidak ada 1 rupiah pun uang kita keluar untuk kampanye. Dan kita dapat suara waktu itu 49.000 sekian. Kenapa? Karena banyak yang nggak tahu. Katanya Romo ikut, ternyata nggak ada nama Romo katanya gitu. Nggak tahu namanya siapa Romo. Nama saya kan Raden Muhammad Syafi'i. Mereka cari panggilan Romo. Romo mana gitu. Nggak ada. Iya benar. Foto? Hah? Itu cuma Nggak nggak ada pakai foto. foto. Nggak, ya dulu nggak ada foto. Memang Kan nggak ada kalau foto cari kan sampai memang nggak ada sekarang. foto. Cari kan nggak ada Nggak ada foto. foto. Itulah perjalanan Romo sehingga menjadi anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Itulah Umi, Widya dan Hera. Iya, Hari Romo. kan ya. Iya, luar biasa sampai Jadi, speechless Romo. bisa jadi inspirasi. Iya. Hera. Karena kalau kita lihat hari ini Romo dan Bunda bagaimana mungkin ya itu tadi, alhamdulillahnya kita bisa bertemu hari ini sehingga kita tahu bagaimana perjuangan Romo, pengorbanan Romo, juga penderitaan Romo dan lain-lain sebagainya sehingga kita tuh jadi menghargai prosesnya gitu. Jadi nggak semerta-merta orang itu langsung di posisi yang bagus, tapi itu ada prosesnya dan semua itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan menjadi pembelajaran ya, Iya. Bang. Iya. Bahwa nggak ada sesuatu hal pun yang kita raih itu kalau tidak ada perjuangannya. Iya. Dan tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah ada bersama ya, Mbak. Iya. Nah, kan tadi Romo juga selalu membilangkan sampai yang di mobil itu Romo berdoa kan di situ di dalam doa itu kan mungkin kepasrahan Romo yang keluar. Romo bertanya, Heeh. Allah, apa masih pantas engkau tugaskan aku berjuang di bidang ini? Karena terbayang kita orang pasang baliho aja habis berapa ratus juta, Iya. pohon-pohon, di becak-becak, di mobil-mobil, segala macam. Kita nggak ada modal apa-apa, cuma datang aja. Jadi nengok minyak res, perut lapar, uang 50.000 kan nangis juga kita. Maka kita bertanya itu kepada Allah dan dijawab di hati. Apa kau mengira aku menyanyiakan? Maka terjadilah keajaiban itu dari Bedage sampai sini. Itu ya kurang 40 menit dan minyaknya nggak berkurang. Tas sendiri pula Romo. Minyaknya nggak Iya, berkurang Bun. Itulah dan Tas nggak jadi sendiri. makan. Romo langsung sampai rumah, Romo mandi. Kami kebiasaan pulang jam berapapun itu tetap mandi, ya. Mandi, sholat isya, kemudian tidur. Cuman besok bangun pagi Romo udah merasa rupanya Allah cuma menguji saja. Iya. Sama seperti dia perintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Dia cuma mau tahu
kalau segini perintahnya masih mau nggak? Ternyata Nabi Ibrahim masih mau. Lalu apakah Nabi Ismail akan tersembelih? Enggak, Romo, Allah mau ngetes saja. Ya. Ini pun gitu, sebenarnya Allah udah bilang kau jadi, cuman mau ditesnya, tahan nggak kau gitu. Ya. Akhirnya itu memantapkan langkah Romo untuk nggak peduli dengan resiko yang banyak ditakutkan orang ketika kita memilih untuk tetap berada di jalan Allah. Nanti begini, nanti begitu. Ya kalau memang itu yang terjadi, alhamdulillah aku di jalan Allah. Pertanyaannya, kalau aku nggak di jalan Allah, apa nggak ada resiko? Ada juga. Ruginya, aku tidak di jalan Allah. Jadi kan setiap pilihan ada resiko. Maka Romo tetap pesan, tetaplah kuat di jalan Allah, apapun resikonya, karena di jalan yang lain pun ada resiko. Bedanya, di jalan yang lain kita ditinggalkan Allah. Sementara di jalan Allah ini, Allah mendekati kita lebih cepat dari kita mendekati Allah. Karena hadisnya bilang, kau dekati Allah satu jengkal, Allah mendekati engkau satu depa. Engkau dekati Allah dengan berjalan, Allah mendekatimu dengan berlari. Ya kita milih dekat sama Allah saja, apapun resikonya. Ya sama seperti kalian lihat rumah-rumah kan hebat ini. Ya memang hebat. Romo dulu sewa rumah tahun 2003. Sewa rumah 2 tahun, 2005, 2007 sewa lagi. Habis itu mau sewa lagi dia naikin. Udah cari rumah nih. Mau Mau pindah cari rumah yang murah lah. Kan dia naikkan jadi 10 juta. Dari 2 juta ke 10 juta kan aneh juga. Cari. Terakhir mamanya Romo merepet. Kau anak kau banyak. Anak asuh kau banyak. Rumah nggak punya. Kalau mati kau bercecer anak bini kau itu semua. Kau beli rumah itu. Karena dia bilang kalau nggak mau dinaikkan beli. Tapi dia jual 500, mak nggak ada uang kita. Udah nanti dia jual 375 bisa itu. Ada pula angkanya. Nggak tahu memang akhirnya tawar menawar bunda 370. Kita bilang sama kawan-kawan bantu semua. Terbelilah rumah waktu itu. Kita tempati rumah kita. Itu menjelang DPR Provinsi ya. Menjelang DPR Provinsi itu masih kampanye untuk DPR Provinsi lah itu tahun 2004 ya kan. Kemudian selesai itu ada dikit rehab menjelang akhir ya. Enggak pertengahan ya. Pertengahan DPR Provinsi kita rehab lah karena kecil sekali. Nah rehabnya itu lebih setahun. Pak Wahab datang dari kemari. Wahab dari Munti. Tengoknya pintu ditutup paku pakai seng kan. Itu mana pula rumah anggota DPR Provinsi terkenal se-Sumatera Utara. Rumahnya pintunya seng gitu. Itulah bah, gak ada uang dulu. Udah nanti aku yang beli. Oh, calon gubernur hari itu. Ya, dia mau calon gubernur. Calon gubernurnya Pak Wahab, Romo wakil gubernur ini yang lepas dari diskusi tadi kan. Akhirnya dia bantu pintu, baru jendela juga gitu. Ongkos tukang aja itu pernah udah benar-benar kejepit hari Sabtu nggak ada uang. Tiba-tiba ketemu dengan Bang Syahrul Pasaribu, mantan Bupati Tapsel. Waktu itu ada DPR Provinsi Golkar, sama kan? Ku dengar mau bangun rumah. Iya bang. Kenapa nggak bilang-bilang? Aku biar bantulah katanya. Si Gus pun nanti ku suruh bantu. Si Gus itu tuh di Rut. Sumut. BPD Sudul. Iya. Aduh bang, masa pula bangun rumah minta bantu-bantu bang. Udahlah, datang deh kemarin tengoknya. Bang Sarul tuh, dibantunya ada 14 juta, berapa gitulah ya. Udah ini untuk ongkos, ini untuk beli apa yang lain lah katanya. Baru si Gus diperintahkan ya, Gus kau bantu dulu Romo ini. Pernah juga lah saya dibantu Gus Irawan 10 juta. Jadi akhirnya siap rumah. Jadi waktu DPR RI adalah rumah yang hasil rehab. Tapi kemudian Romo buat rumah aspirasi kan? Dengar yang dikeluhkan orang kok udah DPR RI tukar nomor HP nggak bisa dijumpai. Aku nggak boleh gitu. Akhirnya mohon nama bunda, anak-anak setuju, dikosongkanlah ruangan tamu. Jadi kita nggak punya ruangan tamu, dijadikan
rumah aspirasi Untuk Romo tempat Center mendengar keluh kesah. untuk berjalan setahun, masya Allah yang datang luar biasa sampai ke belakang. Jadi kok udah datang orang menyampaikan aspirasi, kita keluar kamar pun nggak bisa lagi. Akhirnya berpikir lagi, mana caranya ini? Dibuatlah kantor gitu ya. Buatlah kantor. Bikinlah kantor. Sebelumnya Romo bangun rumah mak kan di sana. Jadi rumah mak baru, kantornya pun baru. Setelah kantornya baru, bagus, pindah ke sana, baru orang semua tengok, buruk kali rumah Romo. Nggak imbang. Nggak imbang. Karena sana tinggi, sini rendah. Nah, tanahnya tinggi sebelah sana. Akhirnya mau masuklah Pilgub yang Pak Edi Ramayadi ini Era Mas 2000 berapa itu? 2018. 2018. Kampanye 2017. Jadi semua sudah sepakat, daerah-daerah dikasih dukungan ulama-ulama Romo calon gubernur. Saya tinggal nunggu restu dari Pak Prabowo saja. Bahkan buat apel siaga 10.000 relawan Romo Center. Tambah lagi mak-mak yang ada 30.000-an. Prabowo nggak mau hadir. Mungkin silaturahmi di sini datang Fadlizon. Semua tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat teriak minta Romo jadi gubernur. Dapat sinyal dari Pak Prabowo, kemungkinan Romo calon gubernur. Ada tim yang datang kemari. Tapi rumah masih jelek nih. Datang tim kemari. Kan laporan ke sana rumahnya aja nggak menjanjikan gitu. Mobilnya saja nggak menjanjikan mungkin gitu ya. Akhirnya dibatalin. Jadinya ke Pak Edi Ramayadi. Menangis ini kawan-kawan ini. Mereka menghina kali sama Romo. Romo kami bantu bangun rumah itu biar bergengsi. Nah itulah ceritanya bangun rumah. Mengalirlah. Kita hitung sampai 2 miliar ya. Kurang lebih lah. 2 miliar. Jangan ada lagi orang tidak hormat sama Romo gara-gara rumahnya. Kelas sosial Romo malah orang tuh minta saya beli Alphard. Romo pakai mobil Alphard. Saya bilang di kampung itu kalau aku pakai mobil Alphard, waduh, udah sombong bener saya bilang. Enggak lah, saya mau angsur ini aja, Fortuner aja, angsur lah itu. 2 tahun, tapi akhirnya bisa terbayar setahun ya. Nah gitulah. Jadi itulah awalnya mereka ingin menaikkan marwah Romo, kawan-kawan itu. Dan itu terus ngalir uangnya. Sampai jadi, selesai, uangnya pun berhenti, gitulah. Tapi mereka tetap mau ngasih sebenarnya kalau Romo mau beli Alphard. Tapi Romo nggak mau, terlalu sombong. Nah, di situ nampak kalau kita ke Allah, dunia ini datang. Betul. Terus masa Romo berubah? Dan Romo tetap nggak pernah yakin besok Romo masih hidup. Jadi setiap hari ini bagi Romo bonus. Maka Romo ingin hari ini Romo isi dengan banyak pengabdian, karena Romo nggak tahu besok masih hidup. Karena Romo baca Quran, banyak yang mati itu nyesal, minta hidup lagi untuk beribadah, untuk sedekah. Makanya orang banyak nggak tahu rahasia sedekah itu. Udah Romo bilang, udah kita nggak usah ada simpanan. Maka Romo sampai sekarang nggak punya deposito. Tabungan ada ya untuk muter. Ini Romo pulang kemarin, datang kemari, ya lumayan juga bawa uangnya. Tadi udah berpikir untuk bulan depan, cukup nggak nih untuk bulan depan gitu loh. Nah, karena kita putar terus memang kegiatan-kegiatan. Nah, jadi menurut Romo yang bisa membuat kita kuat ketika kita menyadari pertama Allah sayang sama kita. Yang kedua, Allah akan melipat gandakan kasih sayangnya ketika di dunia ini kita berjalan dalam kasih sayangnya itu. Waktu kita menghadap Dia,
dia lipat gandakan kasih sayang. Dan kita nggak tahu kapan akan berakhir. Maka kita lakukanlah hari ini yang kata dia, yang terbaik itu kalau bermanfaat untuk orang lain, maksimal. Maka mau tidur itu pun kita banyak berserah diri. Kalau terbangun malam, senang yang nggak tanggung untuk bisa berdialog dengan Allah gitu. Dan kami janjian nggak boleh saling bangunin. Bangun sholat sendiri, bangun sholat sendiri. Dan kalau sama-sama bangun, rumah misa. Kalau ini di mana gitu, supaya nggak dekat-dekat gitu kan. Senangnya nggak tanggung gitu. Bisa khatamkan Quran. Ini kemarin tinggal 3 hari lagi. Ini Ayyamul Bid, ini kan hari kedua, besok hari ketiga kami puasa. Aduh, kemarin udah khatam Quran di awal. Udahlah kayaknya nggak usah. Hati bilang, kau jangan kau tunda apa yang bisa kau lakukan. Mulai semalam mau baca. Alhamdulillah, insya Allah tinggal 5 juz lagi. Ya, paling enggak kita isi lah ya. Karena setiap bangun pagi, alhamdulillah aku masih punya kesempatan beribadah kepada Allah. Jadi kalau ada janji, siapa janji? Umi Widya, Umi apa? Oke. Karena kalau itu kita anggap sebagai sebuah kebaikan, kenapa tidak? Iya. Ya, Romo. Itulah prinsip Alhamdulillah, Romo. Satu lagi mungkin Romo sebagai penutup ya Romo. Segala apa yang Romo dan keluarga jalani selama ini kan mau perjuangan dan jerih payah Romo. Tentu ini juga ada dukungan dari Bunda, keluarga Romo. Bagaimana bentuk dukungan yang konkret yang Romo rasakan sehingga Romo pun merasa nyaman untuk berjuang pun istilahnya Bunda ada di sisi Romo terus dan mendukung semua yang Romo kerjakan gitu. Ya memang ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Ada prosesnya juga. Bunda ini pernah nangis nih dulu sama Romo. Ketika mau lebaran, ya banyak sekali orang minta bantuan. Karena waktu itu masa susah juga itu ya. Maka Romo bantu. Bunda kan tahu berapa sisa. Dan dia ingin sisa itu untuk anak-anak. Iya. Wajar ya istri kan. Karena anak. Tapi Romo masih berpikir kasih orang. Untuk orang lain. Dia bilang, ya jangan, masa orang lain semua. Anak kan boleh dikasih juga. Jadi ya aku dikasih untuk anak-anak. Kau mau ku kasih? Iya. Oke. Jadi orang lain dulu kau. Betul ya? Kalau Romo bohong dia saksi. Iya, Pak. Dan dia nangis, dia cerita sama kawan-kawan Romo juga. Kalau kau mau, kau jadi orang lain dulu. Maksudnya Romo menganggap dia bahagian dari Romo. Jadi Romo memberi itu walaupun itu Romo anggap itu mewakili keluarga. Tapi kan dia berpikir logis juga. Iya, Pak. Ini kan anak-anak perlu. Jadi anak-anak minta sama siapa gitu. Iya. Nah kau kalau mau minta juga kau jadi orang lain dulu. Nah, gitu ya. Dan itu cuma sekali. Ya. Dan semuanya berjalan dengan baik. Dan anak-anak Romo nggak ada yang tampil dengan gaya anak anggota DPR RI. Iya. Semua Itu sederhana. memang kita biasakan, nggak ada. Karena orang tuh nggak pernah tahu uang Romo berapa. Iya. Benar Romo bawa uang 1 tas ya. Romo bilang, ini bukan uang kita. Romo bisa aja mengambil 100 juta atau 200 juta bisa aja. Ini bukan uang kita. Ini untuk partai. Dan Bunda, ya iyalah ngapain pula ikut urus-urus itu. Nah, pagi ditunjukkan, malam dia tengok, dah habis, udah. Besok pinjam uang kau lah, saya bilang. Jadi untuk pribadi Romo, pinjam uang Bunda. Jadi kami udah terbiasa, artinya tanpa ada pembicaraan apapun, karena sudah satu pikiran, satu hati, Romo nggak ada kesulitan mengambil keputusan. Tapi kami tetap membiasakan musyawarah. Jadi nggak ada keputusan penting. Nah, keputusan ini kan ada untuk persoalan besar, ada untuk persoalan kecil. Tapi kami lihat dari sisi penting. Jadi tidak ada satupun persoalan penting yang akan dilakukan siapa saja dalam keluarga ini, termasuk Romo, kecuali kami rapat. Dan itu sudah kita mulai sejak anak-anak belum sekolah.
rapat. Apa dulu rapatnya? Misalnya tentang menu sahur dan menu berbuka. Yang paling besar baru TK. Rapat. Karena anak kami kalau TK 30 hari. Terus itu sampai udah pada SMP tetap rapat. Jadi mereka bikin jadwal sendiri. Hari Senin bukanya kerang, jusnya ini. Nah, jadi kami selalu membicarakan. Secara mufakat semuanya. Mufakat. sudah- Ya, ada yang istrinya kemarin hampir operasi karena lama kali hamil. Kita rapat. Aklamasi tidak setuju. Tidak jadi operasi. Walaupun dua-duanya nangis karena sudah sangat kepingin punya anak. Itu si Khalid. Alhamdulillah begitu diputusin rapat nggak dioperasi, minum produk Sud Network memang ya. Nah, waktu itu minum Lirijal sama dan Linisa. Nigella untuk suami, Linisa dan Nigella untuk istri. Hanya habis 6 botol hamil. Jadi banyak yang akhirnya buat grup Nigella Lirijal karena ada lebih 7 pasang yang lama hamil ikut Termasuk cara. si Lida. Masuk adiknya si Lida yang dokter. Lida itu setahun. Jadi bentuk dukungan seperti itu. Ya. Dan kami setiap bulan kan Ayamul Bid itu kalau hari ketiga seperti Lebaran. Kan 3 hari puasa itu. Iya. Nah, hari ketiga itu macam Lebaran. Nonton. Macam-macam. Mau dia pesan kue boleh, pesan buah boleh, mau nasi kebuli, mau bakso, mau lontong. Pokoknya dirapatkan. Bulan depan Ayamul Bid makan apa? Makan ini. Oke, sepakat ya. Di perjalanan nambah ini, nambah. Romo bikin betul-betul kayak Lebaran. Dan semua anak cucu mantu kumpul. Kecuali yang masih di luar kota. Khataman. Nah, khataman. Taman pakai Zoom, siapa yang pakai? Kalau luar kota pakai Zoom. Khataman. Itulah. Baru kalau ada hal-hal penting dibahas di situ. Ya, kalau nggak mendesak, kalau yang mendesak bisa kepentingannya lah. Kalau nggak mendesak tunggu Ayamul Bid lah kita sekalian. Dan alhamdulillah kayaknya mereka belakangan ini nggak pernah buat pilihan yang keluarga nggak setuju. Artinya pilihan mereka itu pun sudah Kira-kira diwarnai oleh suasana kebatinan keluarga. Nah, karena gitu. sudah betul-betul paham ya. Mau. Betul-betul paham. Arahnya Gitu lah. Jadi luar Bunda biasa juga ya, Mo. begitu. Romo juga begitu. Ya, luar biasa maksudnya Romo juga sudah mengajarkan kepada keluarga ini bahwa musyawarah itu penting. Kemudian kebebasan berpendapat itu sangat dihargai di keluarga. Karena dari awal perjanjian perkawinan Romo sama Bunda itu unik. Perjanjian perkawinannya apa? Nggak taat sama Allah. Kau nggak boleh taat sama aku, saya bilang. Nggak ada di Quran dan di Sunnah itu. Kau taat saja sama Allah dan Rasul, aku taat sama Allah dan Rasul. Ajaran Allah dan Rasul itu cukup mengajari aku bagaimana bersikap sebagai suami dan mengajari kau bersikap sebagai istri. Alhamdulillah. Jadi kan nggak ada yang merasa di atas, ada yang di bawah. Iya. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Tegurannya cuma watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Anak-anak juga gitu. Begitu dia sudah mulai berpikir, kita ajari. Kalian tidak boleh taat kepada Romo, tidak boleh taat kepada Bunda. Taati Allah dan Rasul. Akhirnya mereka mencari tahu bagaimana bersikap sama Romo sama Bunda. Alhamdulillah, lihatlah makin tua, istilah kami, makin tua makin lucu ini. Anak-anak faham betul. Karena dia tidak merasa mematuhi kita. Iya. Dia merasa mentaati Allah. Maka dia harus berbuat apa sama kita, harus berbuat apa sama Bunda. Karena dia merasa mentaati Allah. Jadi dia mencari poin sendiri kepada Allah waktu bersikap kepada kita. Bukan karena ingin menunjukkan dia baik sama kita. Romo lagi tanya Bunda, Romo ini seperti teman sama Bunda nih. Iya. Sama anak seperti bersahabat. Tapi jangan menyimpang dari agama. Romo bisa sekeras-keras, baik sama Bunda, baik sama anak-anak. Itu di awal terjadi itu, waktu penyesuaiannya. Tapi hari ini udah nggak pernah terjadi lagi, karena semuanya sudah saling memahami. Iya.
Baik, satu lagi mau penutup mau. Barangkali ini sebagai pesan dari Romo untuk kaum ibu ini mau di Fahmi Umi Kota Medan. Barangkali ada yang mau mengikuti jejak Romo. Apa kira-kira yang bisa Romo sampaikan ke kami? Kiat-kiatnya ya. Kiat-kiatnya, kemudian apakah kami bisa mengikuti jejak Romo? Kalau berpolitik itu secara teori, kan ada 3 modal yang harus dimiliki. Pertama, modal kapital. Dia punya uang yang banyak. Kemudian yang kedua, modal intelektual. Dia pintar. Yang ketiga, modal sosial. Dia punya jaringan. Yang ideal tuh punya 3-3. Tapi ada orang, ya, bermula dari modal intelektual. Contoh Fadlizon. Sekarang dia punya 2 lagi. Awalnya dia cuma punya modal intelektual. Ada orang cuma modal kapital, uangnya banyak. Iya. Tapi kemudian dia mau belajar sehingga intelektualnya meningkat. Iya. Dan dia mau berbaur sehingga sosialnya. Ada orang punya modal sosial, otaknya kurang, duitnya pun nggak ada. Tapi dalam kehidupan sosial dia bagus. Nah, ada orang 3-3-nya tapi nggak penuh. Uang ada dikit, ya nggak pintar tapi nggak bodoh kali. Pergaulan juga ada. Nah, tinggal membangun komitmen. Jangan mencari atau berlari memihak kepada yang menang. Itu berkomitmen pada kebenaran. Nah, berkomitmen pada kebenaran ini ada kalanya kalah. Tapi orang tahu warna kita. Oh, itu Umi Widya, itu Umi Hera. Kok ajak gini, kok kasih modal? Nggak akan mau. Orang itu lurus. Yang kau pikir kau rayu pakai itu harus lari. Orang udah kenal trademark kita itu. Sama kan? Waktu Romo menolong, ada orang mau digusur, ganti ruginya cuma 20 juta. 20 juta. Beko udah di atas rumah. Romo datang di DPR provinsi itu. Siapa yang mengambil ini? PTPN. Yang membangun Hanif Shah. Oke, Romo datang ke Bang Hanif. La ilaha illallah Romo, aku beli mahal itu Romo. Ini PTP yang zalim. Mereka mau kasih 150, 120 bisa Romo. Dari uang yang aku beli itu. Ini saya datangi, Romo datangi PTP. Romo minta berapa nih mau kalian jual? Kenapa cuma 20 juta kepada ex karyawan yang kerja sudah 50 tahun, pensiunnya 40.000. Kita lawan waktu itu jaksa, Kapolres, dan dirut. Mereka pakai kekuatan itu. Romo nggak peduli. Ini Romo kejar direktur keuangannya, dan dia jujur terbuka. Romo, ini masih bisa kita tambah 1 orang 100 juta. Akhirnya disodorkan surat jaminan sama dirut. Bapak mau jamin kalau ada masalah Bapak tanggung jawab. Kalau untuk rakyat jangankan teken, leher pun saya mau. Teken. Jaminan. Kalau ada persoalan keuangan kita yang dituntut. Oke. Akhirnya dibagilah dari 20 juta jadi 120 juta. Supaya saking senengnya, ini 350 kakak ini. Masing-masing nyisihkan 10 juta. 10 juta kali 350 itu 2 goni uang. Ya betul ya. Datang kemari, kami mesti sewa rumah. Masih kami sewa tuh rumah ini. 2 goni uang. Romo masih ceramah. Naik sepeda motor ceramahnya. Baru anak-anak nanya sama bundanya, Bun, itu orang itu bawa apa itu?
Bawa uang untuk siapa? Untuk Romo. Kenapa? Nah, Romo tolong dari 20 juta jadi 120. Jadi orang itu sepakat nyisihkan 10. Apa kata anak-anak? Pasti kena marah orang itu sama Romo. Dan memang itu yang terjadi setelah Romo pulang. Artinya orang udah kenal kita gitu. Jadi kalau mau berpolitik harus ada integritas. Harus ada integritas. Jadi orang kenal warna kita. Jadi orang yakin kalau memberi kepercayaan kepada kita. Orang kemudian nyaman untuk berjuang bersama kita, dan orang merasa tidak rugi memberi dukungan kepada kita. Jadi integritas itu yang perlu. Jadi itu kalau kita sudah punya jaringan dan jaringan kita tahu integritas kita, ini mengalahkan intelektual dan uang. Dan Romo mungkin di situ, karena Romo rasa Romo nggak pintar juga. Siap, Alhamdulillah. banyak siasat yang bisa kita Luar ambil. biasa. Pembelajaran luar biasa. Ya. Alhamdulillah. Banyak sekali kisah hidup Romo yang sudah kita dengar bersama. Masih banyak lagi sebenarnya. Masih banyak lagi, nanti kita sesi minta berikutnya lagi kita- waktunya ya. Romo nanti. Terima kasih Romo, terima kasih Bunda Kuo atas kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Ini family. kakak Romo nih, kakak ipar. Iya, Mo. Kakak Bunda. Orang ini 9 bersaudara, perempuan 3. Oh ya, itu yang belum kita tanya Iya, sebenarnya. ini. Bunda berapa ini, Romo berapa adik-beradiknya ya kan, itu nanti kita kupas lagi sesi nanti ya. berikutnya Bunda saja. Iya. Ya, ya Bun. Minta waktunya Bunda lagi nih. Ya. Baik, terima kasih ya Bunda Romo. Yuk. Juga terima kasih kepada pendengar Fami Umi Kota Medan. Mudah-mudahan kisah hidup Romo bisa menjadi inspirasi buat kita semua untuk bisa lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.